Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom. Pemirsa Suara Metropolitan yang sangat saya cintai dimanapun Anda berada, hari ini podcast Suara Metropolitan dapat anugerah, dapat berkah, kedatangan tamu yang benar-benar kami sangat beruntung karena deretan jabatan beliau ini sangat bersentuhan dengan masyarakat dan benar-benar memiliki sumbangsi yang nyata terhadap masyarakat. Bahkan sampai saat ini beberapa jabatan masih diamanahkan ke beliau untuk diemban dan terus diperjuangkan bagi kemaslahatan umat. Kita kedatangan langsung di sini Ustadz Dr. Supatmi Kohar. Wah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita masuk, saya mau menjelaskan dulu beberapa jabatan yang saat ini dan pernah diemban oleh beliau. Beliau pernah menjadi mantan sekretaris MUI ya Ustadz ya, di 2006 sampai 2012. Ya, 11. Oh, okay. 11. Oh, 2011, maaf Ustadz. Terus sampai wakil ketua umum ISMI juga Ustadz ya? Iya. Sekarang katanya di pusat diamanahkan juga Ustadz? Iya. Sebagai apa Ustadz kalau di pusat? Salah satu di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Terus dengar-dengar juga ada lembaga yang perlu penjelasan nih saya nanti Ustaz. Koordinator Himpunan Lembaga Latihan Provinsi Sumatera Selatan. Ini organisasi apa Ustaz? HILSI itu sudah lama ya. Sudah lama ya? Himpunan Lembaga Latihan Swasta yang di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Artinya ada pelatihan menjahit, pelatihan salon, pelatihan baby sister, komputer, dan sejenisnya. Ini untuk masyarakat menengah ke bawah atau bebas ini? Bebas. Bebas. Iya. Jadi itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, itu masa itu saya ketua di Sumatera Selatan. Yang di pusatnya Bambang Yoga Sugama. Alhamdulillah subhanallah. Terus saat ini juga menjadi ketua koordinator Himpunan Lembaga Latihan Sumatera Selatan dari UDA, terus Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah. Iya. Allahu Akbar. Jadi itu yang mendidik anak-anak untuk TPA itu ya. Termasuklah ada majelis taklim. Majelis taklim. Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Jadi selama ini ada fokus kepada pendidikan Al-Quran anak-anak. Tapi BK Paksi ini juga orang-orang tua yang sudah di atas 50 tahun, ada pensiun, belajar ngaji dari awal. Allahu Nah, kita Akbar. bina di situ. Itu memang ada tingkat kesulitan tersendiri ya Ustaz ya? Orang-orang itu barangkali setelah dia pensiun mendapat petunjuk dari Allah kan, akhirnya mereka menyadari dan mereka berjuang untuk bisa membaca Al-Quran. Ada tidak Ustaz pengalaman-pengalaman mereka malu-malu belajar atau bagaimana sih trik mengajar orang tua? Kalau saya guru memang Ustaz, tapi Ya, biasa anak muda nih. Awalnya malu ya, Malu. tapi pada akhirnya sudah ada kelompok satu Ya, dua orang, Allah mereka mereka tidak malu lagi dan bahkan seperti di OI minta diwisuda. Jadi sama kayak Usianya anak-anak 70, TPA. ya. Jadi adanya majelis taklimnya Ya ya. Allah. Wisuda juga ada yang usia 70 tahun kemarin. Ada trik khusus nggak tuh Ustaz mengajar orang tua di atas 50 tahun? Gimana Ya. sih membangkitkan lagi semangat belajar mereka? Yang jelas mengajar mereka harus super sabar. Pasti itu, pasti. Ya, karena mengapa daya tangkap mereka kan sudah mulai berkurang seiring dengan usia mereka sudah bertambah kan. Benar-benar. Tapi sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti kan. Dan mereka memang meniatkan diri Ya, untuk belajar Ustaz ya. Ada semangat. Ada semangat. Nah, pemirsa Suara Metropolitan, dari semua jabatan-jabatan tadi saya akan mengunci untuk Ustadz Patmi, saya biasa menyapa beliau karena saat ini beliau diamanahkan sebagai Ketua Dewan Pendidikan Sumatera Selatan. Nah, kita akan mengulas tentang pendidikan dari sisi bagaimana beliau sebagai Ketua Dewan Pendidikan. Karena sebentar lagi akan ada Hari Santri Ustadz ya, di tanggal 22 Oktober. Kita akan menghubungkan dunia pendidikan saat ini dari kacamata beliau. Ustadz, pendidikan ini kan saat ini menjadi sorotan utama Ustadz ya, bahkan menjadi tolok ukur kemajuan daerah. Bagaimana sih Ustadz menyoroti dunia pendidikan di Sumatera Selatan ini secara umum dulu Ustadz, sebelum saya memberikan pertanyaan-pertanyaan khusus. Ya, kalau kita lihat pendidikan itu paling tidak dari 4 aspek ya. Ya, oke. Mulai siswanya, kemudian pengajarnya,
kemudian sarana prasarananya, Oke. dan metodologi pengajarannya. Baik, baik. Jadi untuk menghasilkan mutu pendidikan yang terbaik ya 4 faktor inilah yang sangat menentukan. Ya Sumatera Selatan tentu sudah mengarah ke sana. Baik, baik. Nah, kalau menyoroti saat ini Ustadz, walaupun COVID sudah selesai nih, ternyata kita mendapatkan lagi sedikit ujian tentang kabut asap. Jadi anak-anak kembali melakukan pembelajaran secara daring. Untung lebihnya pembelajaran daring ini, terutama khususnya saya langsung mengkhususkan ke pembentukan karakter. Bagaimana pengamatan Ustadz Fatmi? Jadi kelemahannya belajar daring itu yang dibutuhkan siswa atau anak didik saat ini ya tidak hanya dari segi ilmu, tapi dari segi suri tauladan. Ya benar. Nah kalau segi suri tauladan itu artinya tatap muka. Ya kalau soal ilmu mereka bisa lihat daring atau lihat laptop, lihat HP sudah bisa mendapatkan. Tetapi itu tidak bisa suri tauladan. Nah yang kemudian yang paling penting lagi ada tatap muka, ada silaturahim. Oh, silaturahim. Ini yang sangat penting. Mungkin ada daring itu ada beberapa kelemahan. Karena apa? Untuk di Sumatera Selatan, terutama daerah-daerah tertentu, Benar? sinyalnya kan kadang-kadang Iya, kurang. Ustaz. Dan itu mempengaruhi konsentrasi. Benar, benar. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Tentu ada sisi lemah. Tetapi untuk mengisi kekosongan yang selama ini ada karena ada COVID itu sah-sah saja ya. Jangan sampai kosong benar, tidak ada pembelajaran. Tetap karena kondisi lah, Ustaz. Kondisi yang ya. harus kita melakukan Ya, seperti itu. ya. Walaupun nanti berharap selesai ini tatap muka, silaturahmi dan guru, ya itu bisa dilakukan kembali. Nah, Ustadz, masuki ke saat ini kan kita ditekankan oleh pemerintah tentang pendidikan karakter, Ustadz. Dan kita tahu yang namanya remaja, terutama anak SMA ini, ya bagaimana mereka sangat penting dengan pendidikan karakter. Sedangkan media sosial kan gencar sekali, Ustadz. Bisa tidak memberikan sedikit ya bagaimana cara yang terbaik lah mendidik remaja dengan kondisi globalisasi yang saat ini yang sangat luar biasa nih Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jadi begini ya, proyeksi pendidikan ke depan itu kan fondasi utama itu adalah karakter atau akhlak. Benar. Karena apa? Itulah fondasi yang utama pendidikan karakter. Nah, pendidikan itu ya dimulai dari kalau kita berkaca di Islam mulai masa ayunan sampai ilang lahat. Oh iya. Nah, artinya kalau kita analogikan sebuah tanaman ya, bibitnya sudah bagus. Dia harus diletakkan di tanah yang subur. Baru hasilnya bisa baik. Nah, tapi kalaupun dia sudah ditanam di tempat tanah yang baik, tidak bisa dibiarkan. Harus dipelihara, harus diawasi secara rutin. Kalau tidak, dia bisa menjadi tumbuhan liar. Iya. Nah, begitulah anak didik kita. Dia dari orang yang dilahirkan dari orang tuanya yang memang dia lahir dalam keadaan suci bersih, dia juga harus ditempatkan di tempat pendidikan yang baik. Artinya sekolahnya harus baik. Kemudian betul-betul harus mendapatkan sesuatu yang baik. Iya. Dan Benar. dipelihara. Ini pendidikan karakter. Nah, artinya pendidikan karakter itu sejak awal. Karakter itu ada namanya karakter moral, Iya, benar. tapi ada karakter kinerja. Nah, karakter moral itu adalah tentang keimanan, ketakwaan, kejujuran. Itu sejak masa kecil itu sudah ditanamkan. Subhanallah. Karakter itu pembiasaan. Ada sering saya ungkapkan ya, ada ungkapan bahasa Arab ya yang tapi sudah di Indonesia kan ya. Belajar di waktu kecil tuh bagaikan mungkir di atas batu. Wis. Ya ta'allumu fi sighari kan naqsi alal hajari. Benar. Jadi pada saat sudah masih kecil itu ditanamkan nilai-nilai moral yang baik, insya Allah itu akan terbawa sampai dia besar. Ya, Jadi pondasi ini yang harus dikuatkan. Oh. Kemudian
karakter kinerja. Kinerja. Nah, bagaimana anak ini supaya disiplin, supaya tangguh, ulet, mampu kerja keras, sehingga dia pada saat nanti dia selesai dari pendidikannya, dia mampu menghadapi perubahan. Nah, kemudian untuk bisa lagi supaya ke depannya bagus itu kompetensi. Nah, kompetensi ini harus dimiliki anak-anak kita. Apa kompetensinya? Bidang apa? Pertama, dia harus kreatif. Artinya mampu mengikuti perkembangan zaman. Ya mungkin pada saat kita masih kecil ya, saya masih kecil itu atau tamat tahun 85 lah. Ya. Komputer masih menggunakan 286. 286 yang Pen, ya, naik lagi 386, 486, Pentium 1, Pentium dan seterusnya. Sekarang ini sudah tidak pakai disket. Iya. Sudah tidak. Itu semakin terus berkembang, itu kreativitas. Itu semua lahir dari kreativitas. Jadi anak-anak kita bagaimana menumbuhkan kreativitas sejak kecil ini bagaimana. Kemudian di samping kreativitas dia harus komunikatif, benar. Dia harus bisa berbicara, bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, bisa menyampaikan pikirannya. Siap. Ini tidak ada lain karena dia akan memasuki dunia persaingan yang begitu hebat. Ini Ustadz, saya pernah mendengar pada saat Ustadz memberikan satu materi tentang bagaimana waktu peserta didik antara di sekolah dan di rumah dan di lingkungan masyarakat. Ini kan sangat berpengaruh Ustadz ya. Bagaimana banyaknya anak di sekolah, di masyarakat dan di rumah dia sendiri. Kira-kira bagaimana sih sikap orang-orang yang ada di sekeliling peserta didik ini, baik orang tua, masyarakat maupun pihak sekolah. Nah, saya tertarik udah dengan materi itu. Jadi di kesuksesan di dunia pendidikan tidak lepas dari trilogi pendidikan. Nah, itu benar. Rumah, sekolah, masyarakat. Jadi rumah ini adalah tempat pendidikan awal. Jadi al-bait, madrasatul ula. Rumah adalah pendidikan pertama. Nah, artinya anak itu yang paling utama dicontohnya ibu dan bapaknya. Iya. Nah, untuk menanamkan akhlak, menanam karakter, ibunya dulu harus memberikan suri tauladan. Ini yang paling utama. Siap. Nah, setelah itu bagus, kemudian di sekolah. Benar. Nah, guru, kepala sekolah dan seluruh guru dan staf itu harus menjadi suri tauladan. Jadi apa yang dia dapat di rumah, disambut di sekolah, dia juga menjadi suri tauladan. Nah, persoalan sekarang kadang-kadang di sekolah itu yang menjadi materi atau suri tahu hanya dibebankan kepada guru agama atau guru akhlak. Iya. Padahal benar. yang namanya pendidikan akhlak karakter itu seluruh materi pelajaran ada suri tauladan di situ, harus ditanamkan. Nah, yang sering rawan ini adalah di sekolah cuma berapa jam, kemudian pulang. Nah, di antara rumah dengan sekolah inilah masyarakat. Benar. Nah, ruang pergaulan. Ya, pergaulan. Karena berdasarkan penelitian orang itu sangat mudah dipengaruhi oleh teman sebaya. Nah, maka dari itu perlulah dibuat semacam kelompok atau organisasi yang mengarah bagaimana menampung aktivitas-aktivitas pemuda ini yang menjadikan mereka aktif nilai-nilai positif. Misalnya seperti ada pramuka, ada karate, misalnya ada kesenian dan seterusnya. Itu paling tidak mereka sudah disibukkan dengan kreativitas itu sehingga secara otomatis perbuatan yang negatif hilang sendiri. Ini. Nah, disitulah peran masyarakat. Masuk di situ. Ini saya serasa mendapat mata kuliah 2 SKS ini dengan Ustaz. Karena materi-materi seperti ini mungkin kita hanya mendengarkan saja tanpa memasukkan dalam hati. Sekarang saya mau bertanya, ini agak-agak karena saya berdasarkan kasus ini Ustaz ya. Di sebuah kabupaten kota saat ini kan lagi rame nih tentang gaji guru yang terlambat dibayar. Sedangkan mereka sangat membutuhkan dan jumlahnya juga sebenarnya mohon maaf para guru tidak terlalu besar. Tapi mereka sangat membutuhkannya dan dibayarkan dengan terlambat. Ya, bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini masih sering terjadi, Ustaz? Nah, jadi berkaitan dengan pendidikan ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Iya. Di satu sisi pemerintah sudah menganggarkan.
Tetapi pemerintah juga tidak bisa sepenuhnya. Karena banyak yang diurusi kan. Pemerintah sudah mengeluarkan baik dari dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu pendanaan itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Artinya peran masyarakat di sini harus ada peran masyarakat. Tetapi masyarakat ini paling penting diajak bersama-sama. Artinya pada saat maka disinilah peran Dewan Pendidikan, peran komite sekolah untuk bisa duduk bareng. Ini loh persoalan-persoalan. Tetapi persoalan itu harus dikomunikasikan dengan terbuka, transparan. Sehingga apa yang menjadi beban di dunia pendidikan di sekolah itu bisa diatasi. Karena mengapa? Di satu sisi orang tua juga ada yang keterbatasan kemampuan, tetapi di sisi lain anak juga ingin perlu fasilitas yang mengikuti perkembangan zaman. Misalnya apalagi yang banyak menggunakan praktek seperti SMK kan. Oh, benar. Nah, ini juga tidak sedikit membutuhkan biaya. Nah, disinilah peran komite sekolah, peran dunia usaha, dunia industri untuk masuk ke dalamnya. Oh, jadi di sini secara tidak langsung Ustadz mengajak ayo kita bersama-sama membangun dunia pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, satu lagi nih Ustadz. Saya ini kadang gelisah dengan kawan-kawan, terutama dari media ya Ustaz. Setiap penerimaan peserta didik baru, selalu muncul hal-hal berita-berita yang kadang kami sendiri, saya sebagai wartawan, aduh kok masalahnya ini lagi. Ada tidak sih Ustadz, bagaimana saran upaya agar PPDB kita lancar, sesuai aturan, atau memang ada persoalan yang sampai saat ini sulit untuk dipecahkan di hal itu Ustadz? Gimana? Jadi begini, sekarang sesuatu yang negatif itu kalau dia 10, satu yang negatif, orang lihat yang satu itu. Iya. Karena apa? Dunia kita sudah dunia terbuka. Allah. Nah, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan sampai ke pusat itu sudah berusaha mencari yang terbaik. Tetapi tidak ada yang dikatakan sistem itu yang sempurna. Pasti ada yang yang celah maksudnya itu. Nah, maka dari itu dalam hari ini kita harus betul-betul bijaksana menyikapi. Kadang-kadang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sudah beberapa cara dilakukan oleh pemerintah dan masukan-masukan itu tidak kita tampung ya. Ada yang melalui kita. Ternyata memang ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Tidak sesederhana yang dipikirkan masyarakat. Iya, benar. Nah, misalnya kenapa dia dekat situ tidak diterima? Itu donasi itu Ustaz. Sistem donasi dan bermacam-macam. Artinya tidak ada yang sempurna. Dan itu terus menjadi kajian ya. Menjadi kajian artinya meminimalisir agar betul-betul ideal yang bisa dikerjakan itu. Pertanyaan terakhir ini pamungkas nih Ustaz, saya simpan di akhir ini nih. Sebentar lagi kita akan memasuki pesta demokrasi. Pemileg, pemilu kada, pilpres. Dan dunia pendidikan itu pasti bidang yang paling seksi itu Ustaz, untuk dilibatkan dalam dunia politik lah kayak gitu. Berikan saran ke masyarakat Ustaz, terutama anak-anak yang saat ini kelas 12 SMA yang sebentar lagi punya hak pilih, bagaimana mencermati akan memasuki pesta demokrasi ini, kesiapan dunia pendidikan di Sumatera Selatan? Jadi gini, sekarang dunia kita sudah terbuka ya. Yang paling penting masyarakat kita, mereka harus kalau manis jangan cepat ditelan, tapi kalau pahit jangan cepat dimuntahkan. Wah, dalam sekali. Ya, jadi artinya mereka betul-betul bijaksana. Ya, tidak semua yang engkau ketahui harus engkau katakan, tapi engkau katakan engkau harus ketahui. Jadi artinya kita melihat ya ini yang harus kita bekali dari mereka. Jangan didikte mereka anak muda-muda kita tuh. Suruhlah mereka timbang. Istinya kalau dalam bahasa agama tabayun. Ya, tabayun. Mereka lihat dulu. Teliti dulu. Nah, ilmu itu kita berikan.
Akhirnya mereka bisa menentukan arah hidupnya. Itu yang perlu kita bekali. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fahmi, kawan-kawan pemirsa Suara Metropolitan. Sepertinya kedatangan Ustadz Fahmi tidak akan hanya sekali ini saja. Karena khusus untuk segmen pendidikan, beliau akan jadi narasumber tetap karena mendekati hal-hal tertentu atau hari-hari pendidikan, kami akan selalu mengundang beliau karena kita sangat memerlukan sentuhan-sentuhan beliau dalam mencermati dunia pendidikan yang pasti. Semoga pemikiran-pemikiran beliau selalu kita dengarkan dan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan di Sumatera Selatan. Baik, pemirsa Suara Metropolitan, Ustadz Fahmi terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses dan semua yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Dan pemirsa Suara Metropolitan, kita doakan semoga Ustadz Fahmi bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada beliau dengan baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Ustaz.